Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wahidil atiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawin nufuziz zakiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Sadaqallahul azim. Yang saya muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, para orang tua kami, pengurus Masjid Nurul Amal hadir bersama kita. Tak asing lagi bagi saya Buya Doktor sekarang ya, saya tengok di apanya Doktor Nurmin MPD. Sudah lama kita nggak ketemu Ustaz. Alhamdulillah ketemu hari ini. Dan saya memang sudah lama nggak ke masjid ini. Ya, sudah beberapa tahun nggak hadir di Ramadan pun tak ada jadwal. Di khutbah Jumat pun tidak pula arahnya ke sini, banyak arahnya yang ke sana. Jadi malam ini alhamdulillah senang hati saya bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak asing lagi. Mudah-mudahan kita semuanya diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka untuk itu kita selalu bersyukur kepada Allah. Memang hampir tadi saya entah terkejar dan tak, karena jam 3 tadi masih di Buntu saya di pesantren Syekh Burhanuddin Buntu. Ada juga agenda. Terus balik untung terkejar pula. Sampai di rumah ambil sarung, ambil baju, udah langsung tancap ke sini. Ya, pekerjaan sehari-hari mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu. Saya menikahkan orang, Bapak Ibu. Menikahkan orang. Maka saya bilang sama Ustaz, tambah muda Ustaz nampak. Bisa nambah. Tapi saya ada tanggung jawab ya. Tiba-tiba rumah bercokak ya sudah. Saya tanya ibu, memang boleh bu? 1, 2, 3 atau 4? Cik, 2, 3 atau 4? Siapa bilang 4 tadi? Hati-hati. Karena Syawal, kita masih berada di bulan Syawal yang mumpuk. Amalan-amalan di bulan Syawal ini banyak. Salah satunya yang baik itu apa? Nikah. Tapi bukan untuk bapak-bapak. Ya. Makanya banyak yang nikah bulan ini. Rasulullah menurut riwayat nikah di bulan Syawal. Jadi itu bulan Syawal ini banyak juga orang yang nikah. Oh berarti milih-milih Ustaz? Enggak juga. Boleh nikah tuh boleh kapan saja. Tapi waktu itu Allah ciptakan ada hari yang terbaik. Hari Jumat. Terus ada lagi bulan yang terbaik, bulan Ramadan. Terus ada lagi di samping bulan, hari, ada waktu tertentu yang terbaik di sisi Allah. Antara azan dan iqamah, antara fajar subuh. Itu jam waktu-waktu yang terbaik. Dan juga Allah ciptakan tempat-tempat yang terbaik. Tempat yang terbaik Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Habis itu apa? Rumah-rumah Allah. Jadi malam ini kita berada di tempat yang baik, di bulan yang baik, yaitu bulan Syawal. Apa makna bulan Syawal bagi kita, Bapak Ibu rahimakumullah? Tentu tak lain dan tak bukan di bulan Syawal ini yang pertama yang kita lakukan adalah kita saling memaafkan. Ini penting. Sebulan
kita berserah diri kepada Allah. Malam tarawih, baca Quran sampai khatam, semuanya kita laksanakan di bulan Ramadan. Mulut kita jaga. Maka setelah Ramadan berlalu, muncul Syawal. Syawal itu maknanya apa? Naik. Syawal, naik. Apanya yang naik? Semangat beramal. Artinya sebulan kita dididik, ada nak membekas di bulan Syawal ini. Ya, ada kadang-kadang orang merasa setelah Ramadan itu rasa lepas takobe, itu tutup kobe ya, Pak. Rasa selama kau mulut ibu itu terkobe, terikat. Mata terikat. Pas Ramadan buka TV, muncul kasus orang cerai. Jadi nggak ditonton, Bu. Nggak jadi, takut puasa. Alah bebas puasa itu aja yang ditonton. Terasa sudah lepas ikatannya tadi. Terus mulut di Ramadan terjaga enggak mulutnya? Berani enggak ibu menceritakan aib orang di bulan Ramadan? Enggak berani. Kenapa enggak berani, Ibu? Menjaga puasa. Setelah Ramadan akan penyakitnya balik. Sering menceritakan orang. Berarti kita belum terdidik di Ramadan tadi. Makanya yang pertama yang kita lakukan di Syawal ini adalah saling memaafkan, memberikan maaf kepada orang lain. Karena hati kita sudah terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada fitrah. Aidul fitri. Aid itu apa artinya, Pak? Aidul, kembali. Fitri, suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir, dia akan lahir dalam keadaan suci. Makanya ketika Aidul Fitri, kita kembali kepada suci kita. Apanya yang disucikan, Ustaz? Yang pertama adalah fitratul qalbi. Apa yang dibersih yang pertama? Hati. Hati ini kunci tempat bersarangnya hawa nafsu. Yang Allah ciptakan antara akal dan nafsu, maka termuncul di hati. Hati itu pada asalnya fitrah, suci. Tapi karena hawa nafsu, dia menjadi kotor, tergoda. Ketika kita mengambil hak orang lain, menentang tak hati kita, Bapak Ibu? Menentang. Itulah kesucian hati ini, Pak. Bapak bohong sama orang, kira-kira hati kita menentang nggak? Pasti menentang. Apakah hati kita? Nah, kenapa kita berbohong? Menyebut aib orang lain, setuju nggak hati kita? Tidak. Maka tingkatan nafsu tadi, diri, karena hati itu berada di dalam jiwa kita. Jadi manusia itu ada jasmani, ada rohani. Dua-duanya punya kebutuhan. Jasmani dia butuh baju hari raya yang bagus, itu jasmani. Kendaraan yang bagus itu jasmani. Rumah yang bagus jasmani. Yang kedua ada rohani. Rohani ini butuh makan atau tidak? Butuh. Apa kebutuhan rohani kita? Ketenangan. Kapan ketenangan itu kita dapatkan? Ketika kita berzikir dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafsu, jiwa. Di jiwa itu letaknya hati. Jadi hati berkaitan dengan jiwa. Maka tingkat jiwa manusia itu setidaknya ada 3 yang bersalam di dalam hati kita. Yang pertama yang disebut dengan jiwa ammarrah. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu, jiwa amarah itu selalu dia condong berbuat yang tidak baik. Contoh, orang sholat, dia tidak sholat, tapi dia tetap tenang. Tidak ada pengaruh dong.
Omak-omak saya tanya nih, anggotanya ibu-ibu, kalau ibu tidak sholat isya, nyaman gak tidurnya? Nyaman gak jiwanya? Iya. Asli. Saya tanya Bapak Ibu, ada ndak orang yang ndak sholat isya, ndak sholat maghrib, lomak lolo? Ada. Berarti nafsul ammarah, condong kepada yang tidak baik. Dan ini berbahaya. Ketika nafsu amarah kita jaga, apa yang bersarang di hati kita? Yang pertama syirik. Muncul sifat syirik, mengambil jalan pintas. Kenapa laku rumah makan bapak tuh? Laku lah, kan ada foto hantu tuh di situ. Nah, mulai itu tegang. Apakah foto itu salah? Tidak. Saya tidak masalah kita memuliakan ulama, kita pajang fotonya, tidak masalah. Karena saya juga ada foto guru saya, mursyid, ya, ulama-ulama dipajang fotonya, tidak ada masalah. Yang salah itu apa? Gara-gara foto itulah rumah makan tuh laku. Padahal yang punya rumah makan tuh tidak sholat ya. Muncul sifat menyekutukan Allah. Yang kedua muncul sifat sombong. Kalau amarah selalu kita tidaknya sholat santai, berarti sombong dia kepada Allah. Makanya Rasul mengatakan tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi, orang-orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong. Tahu kan sombong? Wala tamshi fil ardi maraha, janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Kata Luqman kepada anaknya. Sombong itu banyak macamnya. Karena hawa nafsu diciptakan dengan kesombongan. Coba kita tengok sejarahnya. Akal diciptakan, hai akal siapa engkau? Aku adalah hamba dan engkau penciptaku. Tapi ketika nafsu sebelum dimasukkan ke jiwa manusia tadi, Allah ciptakan, siapa engkau? Apa kata nafsu? Saya adalah saya, engkau adalah engkau. Muncul kesombongan. Jadi kalau bahasa saya itu sombong tuh Bapak Ibu. Gara-gara sayalah masjid ini bagus. Gara-gara sayalah majelis taklim itu jalan. Gara-gara sayalah dia jadi orang. Saya. Berarti kalimat saya adalah sombong. Makanya Rasul tidak, para ulama mengatakan wajuduka zanbun. Ketika engkau merasa ada di sini apa maksudnya Pak? Punya peran. Oh itu gara-gara saya. Itu toilet itu gara-gara saya. Itu kalau tidak saya tidak jadi. La ilaha illallah. Berarti muncul kesombongan di situ. Muncul kesombongan, mengakukan diri, membanggakan diri, merasa diri ini baik. Itu sebuah kesombongan. Orang yang baik dia tidak akan pernah merasa dirinya baik. Karena orang yang baik pasti dia meneliti dirinya tadi bukan orang baik. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan Bapak Ibu, salah satu cara melawan sombong adalah tawadhu. Apa puncak dari tawadhu seseorang? Ketika dia melangkah dari rumahnya. Apa kuncinya Bapak Ibu? Ketika dia melangkah dari rumahnya, setiap dia bertemu dengan orang selalu dia katakan, orang ini lebih baik dari saya. Jadi itu dalam hati kita. Ketemu orang di kedai sayur, ibu lu lebih baik dari saya. Dalam hati kita. Jadi kita tidak cepat menponis orang. Kenapa kita katakan demikian? Jangan-jangan dia lebih dulu masuk surga dari kita. Meskipun tampilannya seperti itu. Kadang kita terlena oleh aksesoris. Tahu aksesoris Pak? Penampilan lahir. Padahal Rasul mengatakan innallaha la yanzuru ila ajsadikum. Allah tidak lihat jasadmu. Allah tidak lihat hartamu. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah lihat
hati. Hati kamu yang Allah lihat, maka hati tadi dijaga, jangan sampai masuk ke dalamnya nafsul ammarah. Apa nafsul ammarah tadi? Syirik, sombong, ya, sombong. Tidak boleh kita sombong. Ibu mau tahu uang sombong itu, Bu? Hah? Mau tahu? Saya beritahu atau enggak? Tapi rahasia, ya. Tidak boleh dibilang nanti keluar, dia banyak orang yang marah nanti. Sombong. Saya ini sombong atau tidak? Pertanyaan buat besar-besar godang-godang di rumah. Saya ini sombong atau tidak? Gimana cara mengetahuinya, Ustaz? Gampang saja. Sangat mudah sekali mengetahui. Dan sering kita renungkan. Kita merenung itulah kadang-kadang. Saya ini sombong atau enggak? Kalau sudah terdapat sifat sombong, astagfirullah. Apa sombong itu? Mau tahu? Tapi janji tidak boleh bongi-bongi lah. Kan tidak jadi sombong. Ibu mau tahu apa rahasia mengetahui sombong atau tidak? Mau? Siap untuk tidak marah? Jadi sangat mudah Bapak Ibu. Saya ini sombong atau tidak? Satu saja. Tanda-tanda yang paling menonjol dari orang sombong itu adalah mudah tersinggung. Apa, Bu? Mudah tersinggung. Selama Ramadan kali, kalau tidak salah udah 4 kali saya ngantar kolak. Dia tidak ada di antara-antaranya. Mulai satu. Yang kedua, hari raya kemarin, kok dia nggak datang ke rumah kita? Lah mulai merasa, kok dia nggak menghargai saya? Pas Lebaran nggak mau dia datang. La ilaha illallah. Kok bapak tuh nggak pernah sholat dia di masjid lagi? Rupanya lupa orang. Ada yang membuat dia tersinggung. Sudah ngumpul semua, kita rapat. Oke, kita rapat. Terus bapak kita tuh kok gak datang dia? Dia gak datang, lupa panitia menjenguk ke rumahnya. La ilaha illallah. Itu banyak di jauh-jauh sana, banyak seperti itu tuh. Ya, di sini alhamdulillah. InsyaAllah tidak ada. Ya, insyaAllah. Jadi itu yang kadang-kadang yang terjadi hari ini. Kita sudah dididik sebulan penuh. Justru ketika Idul Fitri muncul ajang kesombongan di sana. Rasul sholat Id, pas berjalan nampak anak yatim menangis. Anak-anak dia rangkul, dia ambil, dia berikan baju baru, dia bersihkan, dia sisir. Hai Ananda, mau engkau menganggap saya sebagai bapak engkau dan Aisyah sebagai ibumu? Muncul senyum anak tadi. Jadi hikmah Idul Fitri itu apa? Membuat orang tersenyum, membuat orang berbagi kita sesama kita. Tapi justru terbalik. Apa yang terjadi di Idul Fitri? Apalagi yang pulang kampung, 4 meter, 5 meter dari rumahnya karena ada Fortuner baru, dibawa juga lapangan supaya orang menengok. Yang dipakai hari itu apa? Baju baru. Habis pakai baju baru, seragam, dipoto, habis itu diposting. Ya kan? Banyak orang tidak dapat baju. Sampai di rumah ketemu rendang ayam, rendang daging, kolak, lontong, dipoto saudara. 1, 2, 3 posting menu kita hari ini. La ilaha illallah. Hilang Idul Fitri dari hikmahnya. Menunjukkan, karena saya pulang kemarin, pulang kampung. Kebetulan setiap saya pulang kampung. Gara-gara media sosial ada yang cakar-cakaran di Idul Fitri dari sindir menyindir. Nah,
Gara-gara sindir banyak di kan ibu itu dah hafal mulai dari umur sekian adalah paham ke Facebook. Muncul di sana semuanya, ditengokkan. Bukan sarana untuk kita berbagi dengan orang lain, tapi justru yang terjadi saling kibrun tadi, sombong. Maka jaga dari nafsul ammarah tadi. Muncul syirik, sombong. Yang paling bahaya itu adalah sifat hasad. Sifat hasad. Nampak orang pakai baju hari raya, tidak mau juga dia senyum. Hasad tadi kacau tuh. Al-hasad yakulul hasanat kama takulun nar al-hatab. Sifat dengki membakar kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita, tak ubahnya seperti kayu membakar, api membakar kayu bakar. Tengok kayu bakar tuh pelan. Kenapa? Karena dongki. Kok ibu habis sholat lemas bu, udah makan udah. Apa yang ibu makan pagi Idul Fitri itu? Nggak ada. Ibu makan kambing? Nggak. Makan jeroan? Nggak juga. Banyak ibu makan sari kaya tadi? Nggak juga. Terus kenapa badan ibu tiba-tiba menggigil lemas? Dikaji-kaji lah kenapa ibu tadi lemas. Rupanya dia menengok kawan pas hari raya tadi, kalungnya godam. Kalungnya besar. Langsung yang menggigil tiba di rumah. Kenapa? Dengki tadi azab awal. Kalau sifat dengki itu azab. Nengok kanan nampak mobil orang menggigil pula mau sholat tuh. Azab tuh kan namanya. Jadi ketika sifat amarah tadi muncul, maka muncullah sifat-sifat tadi. Syirik, sombong, bakhil, hasad, dan yang paling berbahaya lagi dendam kesumat. Kok ibu nggak datang tuh? Habis Idul Fitri kan dia akikah anaknya, kok nggak datang? Dibawalah oleh suaminya. Bu, ayo kita pergi undangan akikah anaknya. Baju kita kan udah seragam. Apa kata ibu tadi? Pak, ingat enggak 15 tahun yang lalu? Apa tuh? Cucu kita akikah dia enggak datang. La ilaha illallah. 5 boleh tahun dondong itu masih ada. Ada enggak yang seperti itu? 15 tahun masih ingat, ya Allah. Pokoknya saya tidak mau datang. Katanya tadi saling memaafkan. Maka kata maaf tidak boleh hanya semacam slogan, tapi harus halal bihalal. Jadi pintar juga orang bilang dulu halal bihalal. Padahal halal bihalal itu tidak ada di Arab, Pak. Halal bihalal hanya ada di Indonesia. Cuman ketemu juga ayatnya, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan. Apa arti wahlul tadi? Lepaskan. Uqdah, ikatan, min lisani, dari lidahku. Siapa doa siapa tuh, Bang? Nabi Musa. Itu doa Nabi Musa. Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku. Wahdul uqdatan min lisani, lepaskanlah ikatan lidahku. Karena Nabi Musa susah bicara, karena pernah memakan bara api ketika masih kecil. Fir'aun bongi, masa digendong ya kan? Kan Fir'aun kan Musa anak angkat Fir'aun, digendong Musa tadi waktu kecil. Diambilnya janggut Fir'aun tadi, tarik kuat. Malah Fir'aun tadi keluar pedangnya langsung, mau saya bunuh ini anak angkat kita nih. Apa kata Aisyah istri Fir'aun yang dimuliakan Allah? Jangan Bang, dia masih kecil, belum tahu apa-apa. Kalau belum tahu apa-apa, coba kita tes. Satu kasih roti, satu kasih bara api. Apa yang diambil Nabi Musa? Ambil bara api, makannya koneni dah langsung. Maka diutuslah Harun sebagai kawannya, karena Harun fasih berbicara.
Jadi wahalun di sini lepaskan, halla, lepaskan ikatan. Ikatan apa yang kita lepaskan sekarang tubuh? Ikatan dendam, ikatan yang ada yang mengikat dalam hati. Jadi tidak sekedar maaf ya Pak Ustadz, ayo kita halal bihalal, saling maaf memaafkan, salamlah di masjid ini semua. Contoh, salam ya Ustadz, salam ya, dah saling maafkan. Pas salat Allahu Akbar, apa kata ibu itu dari belakang, Allahu Akbar. Inyo jo imam dah kata, la ilaha illallah. Masih ada itu dalam hati, Pak. Sifat ikatan yang belum lepas. Jadi percuma. Kita mulai dari nol, ingat. Dimulai lagi dari awal. Tidak ada dendam. Paham bu? Itu disebut dengan nafsul lawwamah. Itu tingkat yang paling parah. Yang kedua, turun lagi sedikit tingkatan jiwa tadi. Disebut dengan yang pertama tadi nafsul ammar. Masuk yang kedua, nafsul lawwamah. La uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah bersumpah dengan jiwa lawwamah. Lawwamah itu bahasa kitanya Pak, masih menyesal. Lawwamah itu masih turun naik. Beramal rajin, sholat rajin, buat dosa rajin juga. Jadi mulai, tapi pasti ada penyesalan. Ketika dia berbuat maksiat, muncul penyesalan. Disebut dengan nafsul lawwamah, menyesali diri sendiri. Kalau selalu kita memakai nafsul lawwamah, yang muncul sifat apa? Lalai. Niat mau baca Quran, tidak jadi dibaca, lalai. Niat mau bersedekah, tidak jadi sedekah, lalai. Itu disebut dengan nafsul lawwamah. Masih belum baik, tapi jadilah. Dia sudah masuk kategori kadang rajin, kadang malas. Maka muncul doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, hilangkan dari kami sifat gundah gelana, sedih. Wa a'udzubika ya Allah minal ajzi wal kasal. Ya Allah, hindarkan kami dari sifat malas, dari sifat lemah. Wa na'udzubika ya Allah minal jubni wal bukhl. Ya Allah, hilangkan kami dari sifat jubun dan kikir. Wa na'udzubika ya Allah min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, hindarkan kami daripada dililit utang dan musuh-musuh yang mengintai. Jadi orang yang nafsul lawwamah itu masih belum istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita tingkat mana, Pak? Mungkin di lawwamah lah. Sudahkah sempurna? Belum. Maka hasil dari ibadah Ramadan itu hendaknya masuk ke tingkatan jiwa kita yang tertinggi. Apa itu? Nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa mutmainnah. Apa mutmainnah itu artinya? Jiwa-jiwa yang tenang. Mau beli mobil orang taruh 100 di miliknya, hatinya tetap tenang. Iyo atau enggak? Mau renovasi rumah berapa tingkat yang mau buat, hati tetap senang hatinya. Iya atau enggak? Insya Allah. Bertambah lagi mobil tetangga tuh, hatinya tetap tenang, tak ada pengaruh. Alhamdulillah ya Allah. Naik karir kawan, mau jadi apapun dia, alhamdulillah. Susah atau enggak sifat seperti itu tuh? Susah atau enggak, Bu?
Tidak berani jawab ibu-ibu. Tidak susah. Yang penting tonang. Kalau nafsul mutmainnah sudah ada dalam diri kita, muncul sifat iman, percaya, yakin kepada Allah. Ini puncaknya, Bu. Yakin kepada Allah. Seluruh kehidupan kita ini sudah menjadi takdir Allah, tinggal kita berikhtiar dalam hidup. Tidak usah macam-macam. Kenapa tidak usah macam-macam? Kita sudah yakin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali sudah Allah tanggung rezekinya. Yakin Ibu tuh? Yakin. Tapi kok masih diterima tawaran? Mau bayar 10 juta? Mau bayar 10 juta anak ibu lulus. Tapi yakin tadi, mutmainnah. Diuji lah bapak tadi. Mau kemarin 30 juta Pak, ini mau 10 kita bayar lah. Hancur tadi itu mutmainnah. Tidak ada gunanya. Berarti kita kurang yakin. Kalau kita yakin, insya Allah anak-anak kita doakan. Pasti Allah berikan yang terbaik. Yakinlah di situ. Rezeki itu tidak berpintu. Karena orang yang menyogok tidak yakin dia dengan Allah. Dia yakin dengan penyogok tadi berhasil. Tanggunglah harta yang tidak berkah itu. Tapi Ustaz lata langsung. Ini kacau nih kan? Lata langsung barang Ustaz. Apa obatnya lagi? Tobatlah kepada Allah. Kalau ada besok jangan diulang lagi. Karena godaan itu pasti muncul lagi. Yakinlah kepada Allah. Insya Allah apapun kuncinya kita beriman kepada Allah. Setelah iman bagus, muncul sifat tawadhu. Apa arti tawadhu tadi? Rendah hati. Itu sifat-sifat mutmainnah tuh. Rendah hatinya, tidak tinggi hati. Kemudian muncul sifat apa lagi? Pemaaf. Tengok Rasul orang yang paling pemaaf. Yang Ukasah itu pernah suatu ketika Rasul mau wafat. Sakit-sakit beliau. Berdiri dia kan Rasul tadi. Wahai sahabatku, hari ini saya ingin meminta maaf kepada kalian. Pertanyaannya cuma satu, kata Nabi tadi. Adakah kesalahan saya yang tidak termaafkan? Awak aja malu kadang minta maaf. Kenapa ibu nak minta maaf ke rumah? Masa saya minta maaf? Dia kan adik saya. Tanggunglah dosa itu sampai kiamat. Tak sampai ibadah kepada Allah. Nabi saja mau minta maaf. Terdiam seluruh sahabat itu. Tidak ada berani. Diulang oleh Nabi. Kalau ada salah yang tidak termaafkan, tolong berdiri. Berdiri satu orang sahabat di situ. Heran, tengah-tengah menengoknya. Masa ada yang berani berdiri di hadapan Rasulullah? Ada ya Rasulullah, saya tidak bisa memaafkan. Apa tuh kata Nabi? Dulu waktu perang Uhud, saya terkena cambuk. Cambuk siapa kata Nabi? Cambuk engkau, kan berkudo kan? Jadi sahabat tadi ada yang kena cambuk. Sampai sekarang masih terasa ya Rasulullah. Maka saya mau balas sekarang. Mendengar balas itu tokak Umar langsung menghunus pedang. Apa kata kau mau Rasulullah dibalas? Nabi mengatakan, duduk engkau hai Umar. Dosa dunia harus diselesaikan. Majulah engkau wahai sahabatku. Namanya Ukasah. Wahai Bilal, jemput pelocui kuda tadi, jemput ke rumah. Dijemputlah pelocui kuda tadi. Dikasih oleh Fatimah. Diserahkan oleh Nabi. Ini, tolong hari ini balas pukul saya. Apa kata Ukasah? Waktu itu saya nak pakai baju ya Rasulullah. Baju saya sobek karena perang tadi. Maka saya tuntut engkau, tolong buka baju. Togak lo Umar balik. Tak tahan Umar tadi. Wahai Ukasah, pukul saya. Kalau engkau coba-coba memukul Rasulullah, tapi Rasul menenangkan, wahai sahabatku, duduk kalian.
Mendokeklah Ukasah tadi kepada Nabi. Langsung Nabi dipeluk oleh Ukasah. Apa kata Ukasah? Ya Rasulullah, pernah saya mendengar engkau berkata, siapa yang kulitnya bersentuh dengan engkau, maka dia tidak akan dimakan oleh api neraka. Maka saya mau kulit saya bersentuh. Apa kata Nabi ketika itu? Wahai sahabatku, kalau kalian ingin melihat penduduk surga, lihatlah Ukasah. Bayangkan, tapi bukan itunya yang kita ambil. Yang kita ambil itu apa? Rasul tidak malu minta maaf. Awak begitu malu. Bisanya apa? Putus persaudaraan itu bertahun-tahun, ada enggak? Karena ego tadi. Yang kakak tidak mau memaafkan adik. Yang adik tidak mau memaafkan kakak. Sama-sama ego. Kakaknya tadi ikut wirid. Bertanyanya ke Ustadz. Pernah yang tanya itu? Ustadz katanya, saya punya adik, tapi bukan di majelis. Kami sudah 4-5 tahun tidak pernah tegur sapa. Apa pasalnya? Bukan apa? Rupa karena harta warisan. Bu, hari ini ibu datang ke rumah adik ibu, minta maaf ke dia. Selesai hutang ibu. Maaf, itu Ustaz. Awak yang tunggu masa awak yang minta maaf. Buang egonya. Mau ibu putus amalnya tidak diterima oleh Allah. Karena firman Allah, la yadkhulunal jannah qatimur rahim. Tidak akan pernah mencium bau surga orang yang memutus silaturahim. Meskipun Quran hafal, meskipun dia buya, meskipun ustaz berceramah ujungnya Pak. Tapi ada pula ustaz tidak tegur sapa dengan ustaz Atanggung dan rokok. Kenapa? Karena tidak mau saling memaafkan. Jadi kuncinya itu ondah hati. Insya Allah muncul kata maaf kita kepada orang lain. Jadi 3 tingkatan jiwa kita tadi masuk insya 7:30. Yang pertama jiwa amarah. Apa dalamnya tadi? Syirik, sombong, dendam, bakhil, hasad. Yang kedua nafsul lawamah, masih naik turun. Yang ketiga nafsul mutmainnah. Gimana caranya? Tanamkan iman, rendah hati, pemaaf kepada orang lain. Insya Allah jadilah kita orang-orang yang istiqomah. Kalau sudah dapat seperti itu, Bu, tenanglah jiwa kita. Hakikat kebahagiaan itu bukan banyak harta, banyak mobil, banyak rumah. Tidak. Hakikat kebahagiaan itu adalah ketenangan jiwa kita menikmati kehidupan dan dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak sesuai. Ada bapak yang tersinggung? Ibu ada yang tersinggung? Dari hati itu Pak ada yang tersinggung? Kalau ada ibu yang tersinggung berarti itu ya kajinya Pak ujungnya. Kalau masuk tersinggung ala sombong tuh. Anda istighfar kita kepada Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.